Sebagai remaja nih Ustadz yang menginjak usia puber, kan gak bisa dipungkiri ya ada datang rasa tertarik sama lawan jenis nih. Cie, Tasya puber. Remaja. Ya, apalagi si crush nih kalau bahasa kerennya ya. Juga suka nih, kelihatan ada gelagat-gelagat suka nih kayaknya sama kita gitu. Nah, itu sebenarnya adalah berkah atau ujian sih Ustadz? Lalu gimana ya sikap terbaik untuk menghadapi perasaan seperti itu versi syariahnya gitu? Itu sih pertanyaannya, terima kasih. Tasya umur berapa kalau boleh tahu? Coba tebak. Enggak. Remaja ya, kayak 45 ya. 24. Oh 20. 24. Oh 20. Masih remaja ya? Masih remaja. Masih remaja. Masih remaja ya. Suka-suka Tasya. Boleh. Makasih Masih Tasya remaja. ya. Oke, itu bagaimana Oke. Ustaz? Udah Pertanyaannya kalau muncul rasa itu tuh ujian atau berkah? Kalau rasa yang munculnya sebelum halal, maka itu ujian. Kalau yang rasa itu munculnya setelah halal, maka itu keberkahan. Sesederhana itu. Nah sekarang kalau kita udah tahu itu ujian, bagaimana cara kita menghadapinya? Jadi rasa itu nggak bisa dikontrol ya. Jangan kalian pikir kalau ada rasa itu terus kita jadi dosa. Enggak. Punya rasa cinta, tertarik kepada lawan jenis itu nggak dosa. Karena itu kalau kata Nabi, syai'un ma la yumlak, sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Rasa itu sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Jatuh cinta, marah, benci, tersinggung, cemburu, terutama cinta dan cemburu ya, itu dua hal yang ma la yumlak, nggak bisa dikendalikan. Sehingga seseorang itu tidak kena taklif, nggak akan dibebankan hukum karena rasanya, baru dibebankan hukum dengan sikapnya. Kalau kita punya rasa kepada seseorang, ternyata belum halal. Rasa itu nggak dosa, tapi gimana sikap kita, itu yang akan menentukan dosa atau enggak. Jadi kalau rasanya belum halal, maka itu adalah ujian. Kalau kita bisa menghadapi ujian, kita termasuk orang-orang yang istimewa karena sabar terhadap ujian. Sabarnya gimana? Belajar sabar dengan cinta dalam diam. Kalau kita kuat diam, nggak ngomong sama sekali, kan ada hadisnya ya. Hadisnya gini, siapa yang diuji dengan rasa rasa syauq, rasa cinta. Siapa yang diuji dengan rasa cinta, tetapi kondisinya belum halal dan dia bisa menahannya dengan cara diam sampai dia mati, maka dia mendapatkan pahala syahid. Kalau sampai harus mati ya, mati gara-gara cinta dalam, aduh kuat banget rasanya, nggak bisa diungkapkan, akhirnya tersiksa, meninggal dia nih, dia dapat pahala syahid. Sebegitu istimewanya menahan rasa teman-teman, jangan kalian anggap itu sepele. Tapi insya Allah nggak sampai mati lah ya. Janganlah, jangan mentang-mentang pengen syahid, aku pengen syahid terus menahan cinta dalam diam, enggak juga sih. Jadi pesannya di sini adalah ternyata menahan cinta yang belum halal itu tuh ibadah, itu amal soleh, itu keren banget. Jangan dikatakan, jangan diekspresikan, jangan dilanjutkan dalam bentuk hubungan-hubungan yang nggak boleh. Tahan aja, sabar sampai halal. Siapa yang pernah kayak gitu? Ali dan Fatimah. Mereka itu udah saling mencintai sejak masih kecil loh, sejak masih remaja. Baru ketahuan setelah mereka menikah, Fatimah bilang, Ali, aku pernah jatuh cinta. Sama siapa Fatimah? Sama kamu. Ternyata Fatimah udah pernah jatuh cinta kepada Ali bahkan sebelum menikah. Kenapa nggak pernah ngomong? Cinta dalam diam. Dan cinta dalam diam itu ibadah yang paling keren bagi anak-anak muda. Jadi materi cinta dalam diam itu bukan seru-seruan. Itu ada asal usulnya. Anak muda hari ini kan kayak nggak bisa ngontrol kan, ada rasa itu kuat banget kepada lawan jenis, kadang-kadang jadi cegil, jadi cogil gitu ya. Udah nggak bisa lagi, udah gelap lah udah. Apa yang kita lakukan kalau kayak gitu? Diam. Nggak apa-apa, rasa itu tetap ada, tapi diam. Antara dia akan hilang sendiri secara berangsur-angsur, atau dia akan bertahan sampai kemudian kalian halal. Biar Allah yang menentukan takdirnya. Kalian hanya bisa menahannya sebagai sebuah ujian.
Jadi rasa cinta yang belum halal itu sama kayak marah. Kalau kita tahan, kita berpahala. Sama kayak benci. Kalau kita tahan, kita berpahala. Sama kayak cemburu. Kalau kita tahan, kita berpahala. Sama, cinta juga gitu. Jadi pahalanya itu ketika kita menahan diri. Bukan ketika kita hanya sekedar menghalalkannya. Menghalalkan udah pastilah. Tapi menahan diri pun berpahala. Gitu Mbak, siapa tadi? Tasya. Mbak Tasya. Jadi caranya ya udah belajar bertahan dalam cinta, dalam diam. Allahu a'lam.